Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam media Microsoft Teams untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akan nanti setelah pemateri menyelesaikan hasil materinya, saya akan membuka dengan satu termin. Bagi yang ingin bertanya, silahkan langsung saja untuk mengaktifkan fitur raise hand tersebut. Langsung saja, kami beranggotakan dari Aprilia Kurniawati, Talita Rifat, lalu ada Hasna Fadia, Diah Ayu, Khairin Dito Satrio, Cahiki J. Kusuma, Rizwanda Azri, Ahdiyat, Febri, dan Dimas Wahyu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Jadi slide pertama akan saya bacakan, yaitu slide etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata ulukun yang berarti budi pekerti, perangai, watak, atau tabiat. Dan secara terminologis, akhlak adalah suatu sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi suatu kepribadian, sehingga dari situ timbul berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa pertimbangan. Dan ini ada macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada tauhid, yang kedua ada takwa, tiga beribadah, keempat taubat, kelima tawakal, keenam tawadu, dan ketujuh membaca Al-Quran, serta yang terakhir yaitu ikhlas. Tauhid. Tauhid yaitu memiliki definisi tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memiliki arti, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hasna. Takwa, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Hakikat takwa dan kriteria orang bertakwa yaitu bila ajaran Islam dibagi menjadi iman, Islam, dan ihsan, maka pada hakikatnya takwa adalah integralisasi ketiga dimensi tersebut. Lihat ayat dalam surat Al-Baqarah 2-4, Ali Imran ayat 133-135. Buat dari takwa yaitu 1. Mendapatkan sikap furqan yaitu tegas membedakan antara hak dan batil. An-Anfal ayat 29. 2. Mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Surat Al-Talaq ayat 2. 3. Mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. 4. Mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. 5. Mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Menurut istilah, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi batin maupun yang tampak lahir. Macam-macam ibadah yaitu ada sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, memelihara anak yatim, berbuat baik sesama manusia. Bertaubat. Secara etimologi, kata taubat dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab taubat yang berakar dari kata taba yang berarti kembali, pulang, dan bersarang. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa,
dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ali Imran ayat 135. Waladina idza fa'alinu wa fa'isyata au dzalimu anfusahum dzakarullaha fastagfaru lidunubihim wa ma yaghfiri idana bi ilallah walam yashir wa alama fa'alu wa huwa ya'malun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal artinya membebaskan diri dari segala kebergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Selanjutnya ada tawadu. Tawadu secara bahasa berasal dari kata tawada'a, yatawada'u, yatawadu'an yang artinya merendahkan diri atau meletakkan di bawah. Secara istilah, tawadu berarti menghargai orang lain, menganggap bahwa orang lain lebih baik, lebih besar dan lebih mulia. Penghargaan dan pengagungan yang proporsional, bukan taklid buta. Tawadu kepada Allah berarti rendah hati di hadapan Allah, mengaku bahwa dirinya lemah, rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, mengapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Selanjutnya ada membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir ada ikhlas. Ikhlas secara terminologis artinya beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur keikhlasan yaitu yang pertama niat yang ikhlas, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Yang kedua beramal dengan tulus dan sebaik-baiknya. Yang ketiga pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Ada juga keutamaan ikhlas, yaitu hanya dengan ikhlas semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, selamatlah para mukhlisin, yaitu orang-orang yang bila hadir tidak dikenal, bila tidak hadir tidak dicari-cari. Mereka pelita hidayah, mereka selalu selamat dan dari pihak kegelapan. Hadis riwayat Baihaqi. Oke, langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya langsung mengaktifkan fitur raise hand. Oke, ada Jai Kiji Kusuma. Silakan langsung saja. Saya mau bertanya, faktor apa saja yang membuat manusia menuju kata ikhlas? Oke, baik. Langsung ke Aprilia Kurniawati. Baik, saya izin bertanya. Bisakah kalian menyebutkan syarat-syarat taubat itu apa aja? Makasih. Oke.
dari saya yang ingin bertanya, manakah menurut pemateri, manakah yang lebih dulu antara iman dan Islam? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab nomor 1, yaitu bagaimana iman atau Islam dulu. Nah, bagaimana dengan iman dulu baru Islam? Jika sebelumnya seseorang itu belum memiliki keyakinan akan Tuhan, pasti mereka sedang melakukan sebuah proses pencarian Tuhan. Selain itu, sebenarnya ia juga sedang mencari identitas dirinya sebagai manusia. Ia sudah mulai berpikir akan eksistensinya. Ia sudah mulai berpikir siapakah manusia itu. Untuk apa mereka diciptakan, siapa yang menciptakan, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan contoh nyata. Orang yang semenjak kecil belum muslim, tetapi kemudian setelah melalui proses yang panjang, akhirnya ia pun menemukan dirinya. Kemudian ia beriman kepada Allah, lantas melangkahkan dirinya ke dalam Islam. Maka ia terlihat lebih semangat dalam menuntut ilmu agama dibandingkan dengan kita yang semenjak kecil sudah muslim. Karena apa? Karena seseorang itu telah melalui proses melewati keimanan. Ia telah mengalami sebuah pemikiran yang panjang yang kemudian menunjukkan ia ke jalan kebenaran. Tentu kalau ia sudah beriman, dalam hatinya akan meyakini dengan sepenuh hati. Ia kemudian menyempurnakan keimanannya dengan menjadi muslim dan masuk Islam. Tentu tidak berhenti sampai di situ, ia akan semakin menyempurnakan pengetahuan agamanya dengan mengkaji agamanya semakin dalam. Karena ia juga telah meyakini bahwa beriman adalah pilihannya dan menjadi Islam juga sebuah pilihan. Jadi, menurut saya, iman dulu baru Islam. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih atas jawaban. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari KJ. Faktor yang menyebabkan manusia menjadi ikhlas. Yang pertama, itu selalu bersikap menerima dengan senang hati dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Yang ketiga, menerima dengan senang hati, ikhlas dan lapang dada atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang keempat, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kelima, sabar dan tabah ketika mendapatkan cobaan atau musibah. Dan yang terakhir, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang telah ditakdirkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Oke, tinggal satu jawaban dari pertanyaan Aprilia. Silakan jika sudah menemukan jawaban langsung bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia. Apa saja syarat taubat? Yang pertama yaitu menyesali terhadap perbuatan maksiat yang telah dilakukan, misalnya menyesali diri bahwa meninggalkan sholat itu adalah merugikan, dan berdoa menyesali diri bahwa tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah berdosa. Yang kedua yaitu meninggalkan perbuatan maksiat itu, misalnya dengan berusaha keras untuk melaksanakan sholat wajib secara lengkap dan tepat waktu, juga melaksanakan syaum pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga yaitu bercita-cita tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, dengan jawaban dari pertanyaan Aprilia telah menutup sesi akhir dari presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tiada gadi yang tak retak. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.